Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini bacaan pertama diambil dari Kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Kitab Bilangan adalah bagian dari Kitab Taurat yang menuturkan perjalanan panjang bangsa Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Kitab ini sering menyingkap kelemahan umat yang mudah mengeluh, tetapi sekaligus menunjukkan kesetiaan Allah yang tetap menyelamatkan mereka. Dalam perikop hari ini, kita mendengar kisah umat yang tidak tahan lagi dengan perjalanan di padang gurun. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan bahkan menolak mana, roti dari surga yang justru menjadi tanda kasih Allah. Ketidaksetiaan ini mendatangkan hukuman. Allah mengizinkan ular tedung memagut mereka, sehingga di antara mereka banyak yang mati. Namun ketika mereka bertobat, Allah memberikan jalan keselamatan yang unik. Musa diperintahkan membuat ular tedung. Lalu Musa membuatnya dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Siapapun yang memandang ular itu akan tetap hidup sekalipun telah dipagut. Bacaan ini mengandung pesan simbolis yang dalam. Pertama, ular tedung menjadi gambaran dosa yang menyalak dan memagut manusia. Keluhan dan pemberontakan Israel terhadap Allah menutup pintu berkat, dan hasilnya adalah kehancuran. Dosa yang melahirkan kematian. Yang kedua, ular tembaga bukan sekedar benda ajaib, melainkan sarana iman. Orang yang memandangnya dengan percaya akan hidup. Ini menegaskan bahwa Allah bukan hanya menghukum, tetapi juga menyediakan jalan keselamatan. Ketiga, gereja membaca peristiwa ini sebagai gambaran awal dari salib Kristus. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Anak Manusia ditinggikan di kayu salib, supaya setiap orang yang memandangnya dengan iman memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini mengingatkan bahwa dalam perjalanan hidup kita pun sering seperti Israel, mengeluh, tidak puas, bahkan menolak berkat yang Tuhan beri. Dosa itulah yang memagut dan melumpuhkan kita. Tetapi Allah tidak pernah berhenti memberi jalan keselamatan. Dalam Kristus yang ditinggikan di salib, kita menemukan penyembuhan dan hidup yang baru. Maka, ketika kita memandang salib, baik di gereja, di rumah, atau bahkan saat membuat tanda salib, kita diingatkan akan kasih Allah yang lebih besar dari segala kelemahan kita. Salib bukan sekedar hiasan, tetapi tanda hidup. Di dalamnya ada pengampunan, ada kekuatan, dan ada keselamatan. Catatan untuk lektor. Sebelum membacakan perikop ini, perlu disadari bahwa teksnya mengandung beberapa karakter suara tokoh. Yang pertama, narator yang menjelaskan peristiwa. Yang kedua, umat Israel yang bersungut-sungut. Yang ketiga, Musa yang menjadi perantara doa. Lalu yang keempat adalah Allah yang memberikan perintah keselamatan. Akan lebih hidup bila lektor tidak membacakannya secara datar, melainkan dengan membedakan tempo, intonasi, atau warna suara sesuai tokoh yang berbicara. Bukan untuk menjadikannya drama teatrikal, tetapi untuk menolong umat agar dapat ikut membayangkan
situasi nyata saat itu, kepanikan umat, doa Musa, dan jawaban Allah yang penuh dengan kuasa. Dengan begitu, bacaan menjadi lebih komunikatif dan maknanya lebih sampai ke hati umat. Sekian. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan.